Pendidikan kejuruan di Inggris saat ini. Pendidikan kejuruan di Inggris saat ini sangatlah kompleks, melibatkan serangkaian kualifikasi dari GCSE, BTS, CT, dan GUAS, kualifikasi tingkat T dan gelar yang lebih tinggi, serta beragam penyediaan layanan mulai dari sekolah hingga magang yang sebagian besar disediakan oleh pemberi kerja. Sekolah yang menyediakan 14-16 kualifikasi kejuruan, perguruan tinggi pendidikan lanjutan yang sebagian besar menyediakan kualifikasi kejuruan untuk usia 16-19 tahun, seperti kualifikasi BTS, kota, dan persekutuan. Universitas yang memberikan kualifikasi teknis tingkat tinggi, beberapa perguruan tingkat FE juga menyediakan. Pengusaha yang menyediakan berbagai program magang yang berbeda, penyediaan pelatihan swasta yang akan memberikan berbagai kualifikasi pasca 16. T-Level. Ini adalah A-Level teknis yang baru akan diperkenalkan mulai September 2020. Kursus 2 tahun yang dirancang setara dengan 3 A-Level. Program-program tersebut melibatkan setidaknya 45 hari pengalaman kerja dan telah dirancang untuk memberikan siswa jalur langsung menuju pekerjaan terampil. Mereka tersedia dalam sejumlah mata pelajaran bidang pekerjaan yang berbeda, termasuk akuntansi, catering, pendidikan dan pengasuhan anak, konstruksi di lokasi, ekoikum, media penyiaran dan produksi. Magang. Pada tahun 2018 sampai 19, terdapat hampir 750.000 orang yang mengikuti magang, dengan jumlah pemagangan yang dimulai dalam beberapa tahun terakhir turun dari 500.000 per tahun menjadi 350.000 per tahun saat ini. Makalah pengarang House Commerce tentang statistik pemagangan. Ini adalah tempat yang berguna untuk mengeksplorasi hal ini lebih jauh. Kritik terhadap pendidikan vokasi saat ini. Postmodernisme dan pendidikan. RSA mencatat masalah-masalah berikut. Terdapat kekurangan dalam visi dan strategi jangka panjang yang jelas mengenai arah yang harus diambil oleh pendidikan kejuruan. Pendanaan yang ada tidak mencukupi, tetapi tertolong oleh pemotongan dana untuk sektor pasca 16 tahun sejak 2010. Kurangnya ketertiban pemberi kerja dalam penyediaan pelatihan. Terdapat sistem penyampaian yang terfragmentasi dengan beberapa siswa mendapat pendidikan kejuruan yang berkualitas sangat tinggi, namun terlalu banyak yang mendapatkan pelatihan di bawah standar. Mayoritas orang tua masih lebih menghargai kualifikasi akademis dibandingkan kualifikasi kejuruan. Laporan terbaru lainnya pada tahun 2018 yang membandingkan pendidikan kejuruan di Inggris dengan pendidikan di Perancis dan Jerman mencatat bahwa sistem pendidikan Inggris lebih menghargai kualifikasi akademia dan memfokuskan sumber dayanya untuk membina mereka yang mampu secara akademis. Pendidikan kejuruan dipandang lebih rendah dan mendapat pendanaan yang relatif lebih sedikit. Pendanaan untuk pendidikan kejuruan bersifat stopgas atau reaksioner. Afrika. Data Ketenagakerjaan 1995. 1. Jumlah pekerja berpendapatan tetap pada sektor formal adalah 55,6%. 2. Jumlah pekerja informal mencapai porsi 14,6% dan tergolong kecil dibandingkan negara berkembang lainnya. 3. Total pengangguran dari seluruh angkatan kerja adalah 29,8%. 4. Tingkat buta huruf 30% dari penduduk. Gambar umum pendidikan dan pelatihan vokasi. 1. Reformasi bidang pendidikan dan pelatihan di Amerika Selatan harus dilihat dari konteks terjadinya perubahan politik yang terjadi. Runtuhnya rezim dengan sistem apartheid
di awal tahun 1990-an. Memadai dimulainya reformasi kebijakan dan institusi secara nasional. Akar penyebab begitu buruknya pembangunan SDM di negara ini adalah karena dibatasinya warga negara kulit hitam untuk mendapatkan pendidikan dasar dan karena rendahnya kualitas pendidikan yang ada. 3. Dewan Pelatih Industri di masing-masing sektor industri mengumpulkan dan mengelola pendistribusian, penguatan pelatihan dari industri dan mengorganisasikan pelatih di perusahaan-perusahaan. 4. Tidak ada sistem yang terstruktur dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan sektor informal. 5. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Amerika Selatan didasarkan pada konsensus dengan didirikannya National Development. Pemerintah cenderung mengandalkan institusi yang sudah ada daripada membentuk lembaga baru untuk mendukung jalannya reformasi. Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang pertama, pembagian tanggung jawab pembangunan pendidikan dan pelatihan vokasi menganut konsep klasik, yaitu antara Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan. Yang kedua, institusi pendidikan teknik sebagian besar diselenggarakan pada level pendidikan tinggi. Ada 68 teknikal dan 15 teknikons. Pendidikan vokasi jenjang tinggi ini berada di bawah Departemen Pendidikan dengan anggaran dari pemerintah pusat. Yang ketiga, negara ini tidak memiliki sekolah khusus di level menengah seperti SMK, namun ada beberapa sekolah umum menawarkan pelajaran tambahan vokasi tradisional seperti pertukaran kayu, listrik, elektronik, mekanik, dan lain-lain. Masalah terbesar dalam pendidikan adalah pada rendahnya kemampuan matematika dan sains di seluruh level pelatihan industri. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan negara dan swasta berdasar Undang-Undang Pelatihan Tenaga Kerja tahun 1990. Tanggung jawab utama pelatihan bagi pekerja sektor formal ada di perusahaan, sementara pemerintah hanya sebagai pendukung. Yang kelima, koordinasi pelatihan skala nasional tidak ada. Yang ada adalah pada skala sektor. Ini menyebabkan kesulitan dalam mengantisipasi dinamika ekonomi negara. Secara keseluruhan, setiap sektor dapat secara sukarela membentuk Dewan Pelatihan Industri sesuai kebutuhan. Dewan inilah yang akan merencanakan dan melaksanakan pelatihan di sektor masing-masing. Yang keenam, negara menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan sektor informal dan masyarakat berkebutuhan khusus seperti penganggur dan rakyat miskin. Namun lokasi anggaran sangat kecil dan tidak ditangani secara baik. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi adalah bagian sentral dari gelombang perubahan sosial dan kelembagaan di negara ini. Yang kedua, dua aspek penting yang tidak ditangani dengan baik di pemerintahan apartheid sebelumnya adalah pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataan pasar kerja yang baik. Yang ketiga, tekanan publik untuk melakukan perubahan dalam penggunaan SDM serta pendidikan vokasi sudah sangat kuat. Pembangunan bidang tersebut dianggap sebagai pondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi,
industri, dan sosial di Afrika Selatan. Yang keempat, adanya kerangka kualifikasi nasional adalah aspek penting dalam penyimbangan kesempatan antara warga kulit hitam dan kulit putih, serta antara pelatihan untuk sektor formal dan informal. Kerangka ini menjadi acuan nasional dalam reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kerangka ini dikembangkan dan dijalankan oleh South African Qualification. Yang kelima, strategi perkembangan keterampilan nasional dibuat secara komprehensif, mencakup pelatihan untuk in-service dan pre-service, dan juga membangun pelatihan untuk sektor formal dan informal. Yang keenam, program leadership, pembelajaran skala luas, juga adalah suatu inovasi yang memperluas skala cakupan program magang dan sistem ganda agar kelihatan pelatihan lebih dekat dengan industri dan berfokus pada pemberian pengalaman kerja langsung. Dalam program ini dibuatlah suatu kontrak yang melibatkan sang pembelajar, menyediakan pembelajaran struktur, dan organisasi yang akan menyediakan pengalaman kerja. Program pelatihan vokasi dengan biaya pemerintah terbuka dilaksanakan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta.